pada pagi hari ini tema yang saya bawakan adalah hati seorang murid. Ya, kalau saya lihat menjadi murid itu nggak mudah. Betul apa betul saudara? Menjadi murid itu mudah apa enggak? Ada yang bilang menjadi murid mudah, boleh angkat tangan. Saya percaya yang bilang menjadi murid itu susah, boleh angkat tangan. Tidak ada semua yang angkat tangan, haleluya. Ya. Kenapa saya bilang menjadi murid itu tidak mudah? Karena saya melihat waktu kita sekolah ya, kalau kita sekolah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 SD itu mungkin masih mudah. Ya. Tapi menjadi murid yang susah ketika kita sudah ada di posisi memegang pekerjaan, ada posisi di dalam perusahaan, ada usia. Itu juga sangat mempengaruhi bagaimana attitude kita, bagaimana kita mau menjadi murid yang baik. Nah, pada pagi hari ini saya tertarik bagaimana kita memiliki hati seorang murid. Kalau kita mau menjadi seorang murid, maka mau tidak mau kita harus mau tunduk di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan, termasuk di dalam gereja ini bagaimana kita mau menjadi murid. Berjaga-jagalah terhadap hal yang lebih mencuri perhatian kita, melebihi firman Tuhan yang lebih menghidupi jiwa kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya tahu bahwa kehidupan tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan itu tidak hanya ada di gunung, tapi Tuhan juga ada di dalam lembah yang sedang Anda alami hari-hari ini. Tinggal bagaimana kita mau mempersiapkan hati kita mau memperbesar kapasitas hati kita agar banyak tuntunan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu memberikan berkat, Tuhan memberikan jalan itu enggak seperti yang kita pikirkan. Tuhan itu memberikan berkat, memberikan jalan itu di luar daripada segala planning kita. Saya tidak bosan-bosannya saya berbicara bahwa kita mencari Tuhan bukan karena kesanggupan Tuhan. Kita mencari Tuhan karena kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan karena kesanggupan Tuhan Anda datang, no. Tapi pada pagi hari ini lewat pujian tadi katakan, ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Benarkah Anda membuka hati untuk Tuhan? Karena kalau Tuhan sudah berbicara itu mengusik yang ada di dalam hati kita, ya. Dan semua orang milik Allah adalah orang biasa yang Dia buat menjadi luar biasa untuk satu tujuan dan yang telah diberikannya kepada kita. Jadi Anda dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di tempat ini untuk satu tujuan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, kita buka bersama di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-52. Ya, Anda bisa buka Alkitab Anda bisa buka handphone kudus Anda. Haleluya, karena sekarang kalau saya lihat Alkitab kok jarang dibawa ya. Jadi pergunakan handphone ini untuk hal-hal yang baik dan benar ya. Kita baca bersama-sama Lukas 9 ayat yang 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Kita baca bersama-sama ya, kita lihat ayat demi ayat, nanti saya coba kupas, saya coba bagikan. Di situ dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Saya ulangi sekali lagi ya. Di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan. Sama seperti kita kalau di CK, tiba-tiba saya sedang melayani di satu tempat, terus tiba-tiba ada salah seorang companion saya atau yang berjalan bersama-sama saya, dia bilang, "Ko, aku mau jadi anakmu." Saya kaget, loh kok mudah ya? Maksud saya, wow, saya di satu sisi saya senang, tapi di sisi lain saya juga berpikir, apakah saya bisa menjadi bapa yang baik bagi anak ini? Nah, dalam perjalanan ini saya lihat, berkatalah seorang murid kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Di ayat yang 57 ini satu pelajaran yang baik buat Anda dan saya. Di mana janganlah kita terburu-buru mengambil keputusan. Janganlah kita terburu-buru mengambil keputusan dan minta petunjuk Tuhan. Ini yang paling penting. Karena connect group tempat kita berada belum tentu connect group yang baik loh saudaraku.
Di dalam connect group pun Anda dan saya harus tetap hati-hati. Kita harus betul-betul tahu siapa yang memimpin kita. Bukan berarti pemimpin-pemimpin yang ada ini orang-orang yang biar tidak. Saya percaya setiap pemimpin yang Tuhan taruh di dalam CG kita, di dalam pengembalaan, di dalam nama Yesus, mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang ada di dalam sebuah penggembalaan, kita harus minta, Tuhan, saya kepingin ada di dalam komunitas ini, saya kepingin ada di dalam gereja ini, saya ingin bertumbuh Tuhan. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Sudah cukup 2 tahun kemarin mungkin kita tidak bisa apa-apa. Tapi tahun ini pastikan bahwa ya, saya mau mendengar. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Saya mau mendengar Tuhan. Apa yang Kau kehendaki. Dan dari ayat yang ke-57 ini, saya melihat bahwa setiap keputusan yang kita tampilkan, setiap keputusan yang kita ambil, itu lahir dari kematangan sebuah strategi. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku mau menjadi murid-Mu Tuhan. Anda harus mau tunduk, karena di dalam pemuridan selalu ada tuntunan Allah, selalu ada tuntunan pemimpin yang akan membawa kita bebas, yang akan membawa kita kuat, yang membawa kita kepada kemenangan yang memang Tuhan sudah janjikan buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di ayat 57 ini, saya juga, Tuhan ingatkan kepada saya, jangan kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan arus. Jangan kita menjadi orang-orang yang ikutan arus. Maksudnya apa? Kalau memang Tuhan taruh di dalam hati kita hari ini, kita menjadi seorang pelayan Tuhan misalnya, Anda bertugas di tempat ini. Kalau Tuhan sudah taruh, jadilah seorang pendoa. Jadilah pendoa yang baik. Kalau Tuhan sudah bicara di dalam hati Anda, jadilah seorang pemimpin CG. Jangan ditolak. Karena setiap penolakan yang kita lakukan, ini ladangnya Tuhan, saudaraku. Setiap penolakan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak merugikan sorga, tapi merugikan kehidupan kita sendiri. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi setiap hal yang saya dapatkan dari ayat 57 ini, tanya dulu sama Tuhan sebelum level berikutnya kita masuki. Karena di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan tidak mudah. Tapi saya yakin kalau kita beriman Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tidak hanya ada di gunung, tapi Tuhan juga ada di dalam lembah yang sedang Anda alami hari-hari ini. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjut ya di ayat yang ke-58. Kemudian di situ Yesus berkata kepadanya. Jadi Yesus itu menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, dari ayat yang ke-58 ini saya belajar bahwa Tuhan itu mau berbicara banyak di dalam kehidupan kita. Ingat, suara Tuhan tidak saja audible. Tuhan itu bisa berbicara di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan itu berbicara melalui hati kita hari ini. Tuhan itu berbicara kepada hati Anda, Bapak Ibu, pada pagi hari ini. Siapkah Anda? Dikatakan manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ini berarti ada sebuah calling, ada sebuah panggilan yang Tuhan mau sampaikan di dalam hidup Anda dan saya. Kemarin hari Jumat kami bersama-sama di tempat ini. Dan Pastor Lianggono menyampaikan bagaimana Tuhan membawa mimpi mulai dari Pastor Philip, lalu ke Pastor Lianggono, dan tempat ini saya yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Anda ini sedang ada di dalam sebuah perjalanan yang baru nanti bersama-sama dengan Tuhan. 2 tahun lagi Tuhan menyiapkan tempat yang luar biasa. Dan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini bukan hanya tanggung jawab Pastor Lianggono saja, tapi pastikan bahwa ya, saya mau ada di dalam bagian perjalanan ini. Ya, saya mau Tuhan untuk Engkau pilih, untuk Engkau pakai di dalam panggilan ini. Apapun, siapapun Anda, kalau Anda memberi diri, Tuhan yang akan menerbitkan terang di dalam hidup Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dari ayat yang ke-58 ini, saya juga melihat
dikatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, di ayat 58 ini saya juga belajar bahwa Tuhan ini selalu mau mengupdate isi hatinya kepada kita. Makanya kalau hari ini Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, sebenarnya Tuhan itu berbicara kok dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa mendengarnya karena apa? Karena kita lebih bising, kita lebih bingung dengan hal-hal yang ada di luar sekitar kita. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh beraktivitas, tidak. Dalam segala aspek hidupmu, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Berarti Dia, Tuhan, selalu berbicara kepada Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Tinggal hati kita ini loh, kita kroso apa enggak kalau orang Surabaya bilang. Kita tahu apa enggak bahwa ini Allah sedang berbicara kepada kita. Jangan hanya jempol kita saja yang aktif scroll di handphone ini. Tapi mari mulai pastikan diri Anda bahwa di new season ini, di musim yang baru ini, Anda dan saya tidak mau ketinggalan berita yang dari Tuhan. Jangan hanya ikut berita-berita yang ada di dalam dunia. Karena apa yang ada di dalam dunia ini sifatnya sementara. Tetapi apa yang dari Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, itu ujungnya adalah kekekalan. Dan di dalam kekekalan tidak hanya bagi kita saja, tapi bagi setiap orang, seisi rumah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita lanjut lagi. Lalu di ayat yang ke-59. Lalu Tuhan itu berkata kepada seorang yang lain. 59 ya. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, dari ayat 59 ini saya melihat bahwa manusia ini paling banyak, manusia ini selalu mencari zona nyamannya. Dia tidak mau diganggu zona nyamannya. Apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang sudah menjadi attitude-nya, apa yang sudah menjadi dia lakukan itu gak bisa dirubah. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa menjadi murid itu gak mudah loh. Apalagi kalau umur kita sudah mulai 30, 40. Koryang umur berapa? Koryang 17 ya. Haleluya. Jalan-jalan 17 ya Koryang. Gak mudah. Tapi ingat, di dalam kerendahan hati selalu ada anugerah Allah yang menyertai. Di dalam kerendahan hati selalu ada jawaban dalam setiap perkara yang kita alami. Di dalam kerendahan hati tangan Tuhanlah yang sedang merendah sebuah kemenangan yang Dia siapkan untuk Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di sini dikatakan jangan ngeles, ayo masuk saja. Mungkin hari ini Anda sudah rajin baca firman, mungkin Anda belum tahu artinya. Tapi yakinlah ketika Anda serius, ketika Anda terus membangunnya, firman Tuhan itu sama saja Anda sedang mengisi tabung anak panah Anda. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami satu masalah tanpa diduga, firman itulah yang akan menjadi peluru yang paling hebat yang Tuhan siapkan di dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Ia berkata kepada mereka, ikutlah aku. Ketika Anda mendengar sebuah calling, ketika Anda mendengar sebuah panggilan, ketika Anda harus ada di dalam sebuah pengembalaan, ketika Anda berada di dalam sebuah CG, ayo ikutlah aktif. Jangan berdiam diri saja. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong Bapak Ibu loh. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan bisa kerjakan mujizat. Tapi problemnya apakah Anda dan saya siap ketika mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan? Tuhan itu teramat tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Makanya hari-hari ini saya sedang berpikir beberapa waktu yang lalu misalnya Tuhan mengizinkan saya berdoa untuk seseorang. Nah tapi ketika saya memikirkan apakah doa saya didengar, apakah doa saya dikabulkan, Tuhan justru tidak mengerjakan apa-apa. Tapi ketika saya berdoa untuk seseorang, habis itu saya tinggalkan, saya masuk ke pelayanan-pelayanan yang lain. Tiba-tiba kesaksian itu muncul. Jadi saya pikir Tuhan ini gak bisa direka-reka loh oleh pikiran kita. Cuma manusia ini loh yang paling sering, Tuhan kapan ada jawaban doa buat saya. Tuhan saya ini sudah jomblowers loh. Tuhan saya ini sudah masuk dalam grup yang sudah promo di mana-mana. Tapi saya belum punya pasangan hidup. Yakinlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah terlambat. Masalahnya Anda siap apa enggak diberkati oleh Tuhan?
Dan di ayat yang ke-60 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya ulang sekali lagi ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, di ayat yang 60 saya dapatkan bahwa Injil itu urgent. Injil itu darurat. Jadi bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan taruh. Apa yang menjadi amanat agung gereja kita itu sebuah calling sebenarnya. Apa yang menjadi amanat agung itu sebenarnya sebuah perintah yang Tuhan sudah taruh. Kalau Anda ada di dalam penggembalaan gereja Mawar Sharon, ayo lakukan saja. Pelayanan tidak hanya di mimbar ini, saudaraku. Pelayanan yang efektif itu adalah di mana hari lepas hari, ketika Anda ada di dalam pekerjaan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di dalam komunitas yang ada, layani seorang akan yang lain. Jadi jangan buru-buru bahwa kok saya ini tidak bisa nyanyi. Mungkin kamu tidak bisa nyanyi, tapi Tuhan bisa taruh hal yang lain di dalam hidupmu. Kok saya ini tidak bisa baca firman ya, nemen ya saudaraku yang kasih oleh Tuhan ya. Ada banyak hal loh yang Tuhan itu sudah taruh di dalam hidup Anda dan saya. Bahkan mujizat itu Tuhan juga sudah taruh. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Why? Kenapa? Karena mujizat yang Tuhan sediakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya pikiran Tuhan itu memang tidak terselami. Saya tahu dan saya percaya betul banget. Karena rancangan-rancangan kita itu bisa jadi tidak berlaku di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mendengar calling ini saya berkata, yes Tuhan, saya mau ada di dalam panggilan, saya mau menjadi murid-Mu. Ketika kita berkata ya, ada konsekuensi yang harus Anda dan saya ikuti di dalam perjalanan menjadi murid Kristus ini. Nggak enak loh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita yang sudah usia 70. Di tempat kami ada seorang AI ya, umurnya sudah 80 kalau nggak salah. Iya 80 sekian. Dia masih ikut MSJ 2, ikut MSJ 3 dan dia juga sudah melayani. Dan dia jadi jadi sponsor salah satu CG yang ada di tempat yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan kami. Saya tanya sama dia, AI kok masih semangat ya? Dia bilang, selama Tuhan masih kasih nafas ke saya Den, saya akan maju tak gentar. Wow, saya bilang luar biasa ini. Jadi jangan ada penolakan. Kalau engkau ditetapkan ada di dalam gereja ini, pastikan bahwa engkau ada di dalam panggilan yang tepat. Dan pastikan engkau mau mengalami Tuhan lebih lagi. Mengalami Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Mengalami Tuhan melalui hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda dan saya. Dan di ayat yang ke-61 lanjut ya. Ayat yang ke-61 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu di ayat yang ke-62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan mau bahwa setiap orang yang ada di dalam panggilannya lebih tertarik kepada hal-hal yang tidak memuaskan dirinya sendiri. Dari ayat ini saya belajar bahwa Tuhan itu rindu setiap kita. Ketika kita merespon setiap panggilan Tuhan, Tuhan itu mau lebih banyak memusatkan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya setiap firman Tuhan yang kita terima itu relevan dengan kehidupan Anda dan saya. Setiap firman Tuhan yang kita baca, saya yakin dan percaya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda. Yang baik, yang teguran, bahkan mungkin Tuhan bisa menghardik kita, menegur dengan keras. Saya percaya itu firman yang tepat untuk Anda dan saya. Jadi penting buat kita pada pagi hari ini, ayo pastikan bahwa di hati Anda, ya saya mau menjadi muridnya Tuhan. Amin. Saya mau menjadi muridnya Tuhan. Dan menjadi murid perjalanannya gak mudah. Ada fase-fase, ada hal-hal yang harus kita lalui. Tapi bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Nah ini poin-poinnya bagaimana tindakan hati seorang murid.
Ya, Anda boleh mencatat tindakan hati seorang murid. Yang pertama, rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Rajin-rajinlah mendengar perintah Tuhan. Poin yang pertama, ya. Rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang kita dengarkan hari-hari ini? Apa yang kita baca hari-hari ini? Kegiatan apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah seperti yang Tuhan katakan atau apakah seperti kata hati saya? Siapa instruksi yang Anda dengar hari-hari ini? Kalau kita mau menjadi murid, siapapun guru kita, kita pasti mau tidak mau kita akan mengikutinya. Saya dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan waktu sekolah, saya sempat alergi dengan satu mata pelajaran. Dan ketika saya mulai menarik diri, ketika saya mulai bilang di hati saya bahwa saya tidak suka dengan pelajaran ini. Anda tahu, saya masuk ke dalam kelas itu sudah aras-arasan. Tahu ya aras-arasan ya, bukan arem-arem loh ya, tapi aras-arasan. Sudah, tidak enak, saya tidak bisa. Saya tidak mau, saya kok tidak pas ya rasanya. Nah, jadi ketika saya berada di dalam situasi yang seperti itu, semakin saya menarik diri, yang rugi bukan gurunya, yang rugi bukan mata pelajarannya, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-7 mengatakan, perhatikanlah apa yang aku katakan dan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Ya, saya ulangi 2 Timotius 2 ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Artinya Anda dan saya di dalam menjalani kehidupan ini mau tidak mau, Anda harus dengar apa yang firman Tuhan katakan. Enak, teguran, keras bisa. Tapi kalau kita menerima setiap firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka, di sanalah Tuhan mulai menyusun kemenangan-kemenangan yang Dia memang siapkan untuk Anda dan saya. Tapi ketika kita sudah mulai menarik diri, ketika kita mulai jauh, di situ kesempatan. Ingat, setan itu bertambah kuat dengan ketidaktaatan Anda dan saya. Setan itu bertambah strong, kata orang Surabaya, dengan ketidaktaatan kita. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Di dalam Lukas tadi dikatakan, ayo kalau memang Tuhan sudah berkata kepada Anda dan firman Tuhan sudah perintahkan hal yang seperti ini, ikuti saja. Jalani saja. Banyak-banyaklah kita mendengar firman Tuhan hari-hari ini. Bersyukur di gereja kita ini programnya sangat banyak. Ada saat teduh bersama Ko Philip, ada doa pagi bersama Ci Yeni, ada banyak hal. Tinggal kita ini loh mau apa enggak membawa diri, kita mau apa enggak ada di dalam kegerakan yang besar. Jadi di poin yang pertama ini pastikan siapa yang Anda dengar. Dengan siapa Anda berkumpul itu juga mesti hati-hati. Tadi malam ketika saya sharing dengan teman-teman CG, dia tanya kepada saya, iya Ko ya waktu Yakub saat bersama, siapa mertuanya Yakub itu? Ada yang ingat siapa mertuanya Yakub? Waktu disuruh pilih domba-domba yang apa, yang belang-belang. Siapa? Laban, ya Laban disuruh milih domba. Saya ada hal yang menarik. Saya pikir iya betul ya. Jadi apa yang dilihat maka itu yang terjadi. Ketika domba-dombanya diberi makan, dia melihat tanaman yang warna-warni atau apa gitu ya, saya enggak lupa ya. Itu langsung anak yang dilahirkan ya seperti apa yang dia lihat. Berarti apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu Tuhan akan genapi. Makanya hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk di dalam hati kita itu sangat mempengaruhi. Jadi waspadalah, suara siapa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat hari-hari ini. Bukan karena status Instagram Anda orang melihat, tidak. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang ngomong sama saya, Ko, saya ini sudah mengupload Instagram saya itu dengan pose yang terbaik. Tapi saya cekek, tahu ya cekek, saya itu kecewa. Loh kenapa? Gara-gara Instagram aja masuk kecewa. Iya Ko, soalnya ternyata saya tumbuh seharian gak ada yang nge-like Ko.
Dan yang repot kok, yang nge-like itu mertua saya malah aku. Saya bilang ya puji Tuhan daripada nggak ada yang nge-like. Hidupmu bukan karena banyak yang nge-like, tapi hidupmu dari apa yang Tuhan katakan buat Anda dan saya. Amin. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki Anda dan saya ada di dalam sebuah situasi, jalani saja. Asalkan itu suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang mundur hari ini, ya sudah mundur. Percayalah, suara yang sama akan memerintahkan engkau maju dan berlaksa-laksa kemenangan menanti Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan karena gak ada yang nge-like terus Anda bingung. Waduh, pusing saya kok gak ada yang nge-like ya kok ya. Saya sampai hari ini masih belum ada pasangan hidup kok. Saya sudah masukkan di toko ini, saya sudah masukkan di shop ini. Tapi kok gak ada yang tertarik dengan saya. Gak usah khawatir, kalau firman Tuhan katakan engkau akan punya pasangan hidup, Tuhan pasti akan sediakan. Cuma sekali lagi ya kita juga harus mengerti, tahu diri. Ya, karena apa yang Tuhan tetapkan buat kita itu pasti pas, ndak lebih, ndak kurang, pasti pas. Katakan bersama-sama pasti pas. 3, 2, 1. Nah sekarang lihat istri Anda, lihat suami Anda. Bukan pas-pasan loh ya, tapi memang pasti pas. Ya dia yang orang yang cocok buat Anda dan saya. Ya dia itu pemimpin yang memang Tuhan tempatkan buat saya. Karena kan orang kepingin, waduh saya itu kepingin kok gembala saya itu bentuknya yang seperti ini, yang seperti ini. No. Kalau engkau ditempatkan dengan gembala yang modelnya seperti ini, syukuri karena itu memang yang pas buat Anda dan saya. Yang pas buat kita belum tentu pas buat Tuhan. Tapi yang pas buat Tuhan pasti pas buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, suara siapa yang kita dengar di dalam perjalanan hidup ini? Karena Tuhan teramat tahu berkat yang sebesar apa yang Dia mau percayakan di dalam hidup Anda dan saya. Dan Tuhan teramat tahu mujizat apa yang terbaik yang Dia bisa siapkan untuk Anda dan saya. Jadi mari bersama-sama rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Katakan instruksi Tuhan. 3, 2, 1. Instruksi Tuhan. Kalau yang namanya instruksi itu mau ndak mau Anda dan saya jalankan. Amin. Ada satu lagu pujian yang mengatakan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Tahu lagu ini? Sama-sama yuk. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Jadi Tuhan itu sedang menyusun puzzle di dalam hidup Anda dan saya. Makanya kalau hari ini Anda tidak sempat baca Alkitab, kalau saya bilang kok keterlaluan ya. Karena Alkitab sudah kita bisa download di sini kok. Betul apa betul saudara? Jangan lebih memusatkan kepada, ya nggak salah sih Anda punya Instagram, nggak salah sih Anda aktif di sosial media. Tapi jangan sampai apa yang menarik perhatianmu itu akan mempengaruhi kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda lebih tertarik dengan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Poin yang kedua, Anda masih bersama-sama dengan saya saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Anda nangkap sesuatu ya di poin yang pertama ya. Ada 4 poin loh ya. Yang kedua yang saya dapatkan bagaimana memiliki hati seorang murid. Yang kedua adalah membangun ketaatan setiap hari. Membangun ketaatan setiap hari. Kalau boleh saya bilang ketaatan ini perlu disengaja. Perlu diadakan di dalam hidup kita karena tidak mudah. Contohnya apa? Kalau dulu kita bangun pagi mungkin kita masih bisa langsung berdoa. Langsung ke kamar mandi. Tapi kalau sekarang coba perhatikan Anda bangun pagi. Apa yang Anda cari pertama kali? Enggak ada di sini ya orang-orang, tapi saya tahu di luar sana kalau bangun pagi langsung lihat ada berita apa di dalam handphone kita. Ketaatan itu mahal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan perkenanan raja. Ingat Esther, timingnya tepat, langsung favornya Tuhan terjadi dalam hidupnya. Demikian pula Anda dan saya. Mari bersama-sama kita sengaja
untuk betul-betul menjadi orang yang taat. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-28, Matius 10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berarti ketaatan itu mendatangkan pemurnian. Ketaatan itu mengajarkan integritas. Ketaatan itu mengajarkan kepada kita untuk menunggu waktunya Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ketaatan itu yang pertama mendatangkan pemurnian. Yang kedua, ketaatan itu mengajarkan kepada kita untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan itu mengajarkan integritas. Lukas 21 ayat yang ke-19 mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi Tuhan itu melihat bagaimana awal Anda memutuskan untuk menjadi seorang murid. Tuhan itu melihat bagaimana keputusan awal yang engkau tetapkan di dalam hidupmu. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berbicara kepada Bapak Ibu sekalian hari ini, ya mungkin oleh leader CG Anda ditetapkan untuk menjadi seorang sponsor, Anda ditetapkan untuk menjadi seorang CG leader, ambil aja. Ambil aja, jangan pikirkan waduh kok saya nanti saya enggak bisa kok karena saya enggak. No. Segala kekuranganmu di kerajaan Allah itu tanggung jawabnya Tuhan. Engkau memutuskan berani mengambil risiko itu, Tuhan tidak main-main. Risiko yang berani kita ambil itu Tuhan akan gantikan dengan kemenangan yang luar biasa. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini di poin yang kedua tadi adalah ayo bangunlah ketaatan itu setiap hari. Makanlah firman itu setiap hari. Hidupi firman itu setiap hari. Jangan pikirkan kemenangannya, karena kemenangan itu haknya Tuhan. Makanya mencari Tuhan bukan karena kesanggupan, tapi mencari Tuhan karena kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Itu keputusan yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Amin. Seberapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang sudah tergabung dengan CG, bolehkah Anda mengangkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi yang sudah tergabung dengan CG. Wow, angkat tangan tinggi-tinggi, gak usah malu. Nah, haleluya. Sekarang coba lihat orang di kanan kirinya. Sekali lagi, yang sudah ikut CG angkat tangan tinggi-tinggi. Terus ya tinggi-tinggi, gak usah malu, tinggi-tinggi. Oke, nah sekarang Bapak Ibu yang angkat tangan tinggi, coba lihat orang kanan kiri siapa yang belum ikut CG. Nah, ayo tawari mereka, ayo ikut CG yuk bersama-sama dengan kami. Ya, haleluya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi di gereja kita ada sebuah komunitas yang namanya Connect Group. Di dalam Connect Group ini bukan seperti ibadah, tidak. Tapi Connect Group ini belajar bagaimana kita melayani satu sama lain. Di dalam Connect Group ini belajar bagaimana kita mengerti kehidupan orang lain. Di dalam Connect Group ini kita belajar bagaimana kita mengambil beban. Bagaimana kita mau supaya orang lain itu juga mengalami perubahan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi di poin yang kedua tadi, membangun ketaatan setiap hari. Anda siap taat setiap hari, saudaraku? Seberapa banyak yang mau taat kepada firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Anda masih bersama-sama dengan saya ya. Lalu yang ketiga. Poin yang ketiga adalah mencari perkenanan Allah bukan perkenanan manusia. Jadi menjadi seorang murid, otomatis kita bukan membuat supaya diri kita yang melebihi guru kita, tapi menjadi seorang murid justru kita mencari apa yang dikehendaki oleh guru, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu lebih penting daripada apa yang manusia katakan tentang Anda dan saya. Yakinkan dirimu bahwa saat ini kita berada di tempat yang ada promosi dari Tuhan. Ketika kita membangun ketaatan setiap hari, ketika kita mencari perkenanan Allah, kemanapun Tuhan membawa Anda, kemanapun Tuhan mengizinkan Anda alami sesuatu, misalnya mengalami sebuah proses, mujizat Tuhan itu tidak pernah ketinggalan di dalam kehidupan orang-orang yang mencari perkenanan Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi
pada pagi hari ini, ayo, jangan cari kesanggupan Tuhan, tapi bentuk dulu hatimu, bentuk dulu hidupmu. Siapkah engkau menjadi seorang murid? Tuhan mencari kita bukan karena kepandaian kita. Tuhan memilih Anda dan saya bukan karena status kita. Tapi Tuhan memilih Anda dan saya karena Anda dan saya layak diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebesar apapun berkat yang Tuhan taruh di hidup Anda, kelolalah dengan baik. Mungkin hari ini Anda belum bisa melakukan apa-apa, apalagi mungkin habis pandemi kemarin. 5 roti dan 2 ikan, bawalah itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa kok 5 roti dan 2 ikan? Iman dan pengharapan. Itulah 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena dengan iman dan dengan pengharapan, dan kita mau menghidupi firman Tuhan setiap hari, engkau akan lihat bagaimana Tuhan itu sedang menata kehidupan Anda dan saya. Satu ketika Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya ini biasa dapat tugas di GMS Surabaya Barat di SCC sebagai greeter bersama pastor Anda dulu ya Pak Lianggone. Cuma sekarang pastor Anda agak jual mahal, jadi nggak mau bantu saya di SCC. Jadi Anda bisa bayangkan ya, saya sama pastor Yo itu bisa 5 kali. Jadi 5 kali ibadah. Jadi pagi kami masih semangat, welcome home. Wah, ibadah 2 welcome home. Ibadah 3 welcome home. Ibadah 5 welcome home. Nah singkat cerita saudaraku, pada waktu itu saya ditugaskan sebagai greeter. Ya, sebagai greeter, jadi ada hitungan sendiri, ada rundownnya sendiri. Nah saya itu mulai dari samping tadi. Nah ketika saya naik ke stage, itu ada tiga step kalau nggak saya naik. Ketika saya naik ke step yang terakhir, itu tiba-tiba bunyi krek gitu saudaraku. Saya kaget loh. Bunyi krek ini apa? Karena bunyinya keras sekali saudara. Saya pikir wah jas saya yang robek ya. Jadi maaf saya periksa jas, saya periksa sana enggak robek, enggak ada apa-apa. Nah tapi ketika hitungan keberapa gitu saya harus maju ke tengah-tengah stage. Wih saya itu jalan sakit sekali saudaraku. Jadi dari pinggir ini biasanya saya jalan kenceng, hari itu saya jalan cuma gini-gini saudaraku. Sampai di stage ini saya langsung bertumpu kepada partitur, kepada stage ini. Anda tahu sakitnya luar biasa. Waktu itu saya cuma bilang, Tuhan ini rumahmu Tuhan. Dan pada waktu itu ibadah pukul 10. Ibadah pukul 10 di mana di SCC itu sedang peak-peaknya. Waktu itu sebelum pandemi ya saya lupa. Sebelum pandemi. Saat pandemi atau saat pandemi lupa saya. Nah waktu itu sudah penuh, kursi sudah banyak dan live streaming sudah menyala. Nah Anda bisa bayangkan sakitnya itu luar biasa. Ternyata bukan jas, bukan celana robek, tidak. Tapi ada, nanti saya ceritakan ya. Jadi pada waktu saya ada di center sini, saya sakitnya luar biasa. Saya sampai keringetan, tapi di hati saya cuma bilang, Tuhan saya percaya dimanapun kita ditempatkan asal di dalam rumah Tuhan ini, saya yakin selalu ada perkenanan Tuhan. Saya sampaikan apa yang harus saya bagikan pada waktu itu. Pastor Philip ada di depan, ada pembicara juga. Anda bisa bayangkan ya waktu itu saya itu takutnya bukan setengah mati ya, takutnya sudah tidak karu-karuan. Ya kalau badan saya kecil nggak apa-apa saudaraku ya. Anda bayangin kalau misalnya saya di saat itu saya roboh, jadi kayak baliho roboh ya saudaraku ya. Ya, jadi saya ketakutan setengah mati. Tapi saya pegang state itu, saya cuma bilang Tuhan ini agendamu Tuhan. Saya minta perkenananmu Tuhan. Jangan sampai saya jatuh Tuhan. Betul. Saya lakukan semua itu dengan baik. Dan ketika saya harus kembali ke tempat sana kan blackout ya. Gelap itu saya jalan terseok-seok. Dan ketika saya keluar pas saya turun, detik saya turun itulah mulai kesakitan itu menyerang saya. Saya sampai nyeret saudaraku. Anda tahu ternyata waktu saya naik ke atas ini seharusnya kaki itu nginjak di posisi yang tepat. Ya, jadi naik tangga gini kan harusnya begini. Ternyata kaki saya itu enggak di posisi gini, di ujungnya sini saudara. Jadi krek bunyi kayak gitu. Dan memang ada yang robek di sini saya. Jadi ada 2 titik di balik tempurung saya ini ada 2 titik yang robek. Saya cuma belajar, ya memang sakit. Memang enggak enak jalan terseok-seok. Tapi kalau di situ
ada perkenanan Tuhan yang impossible dia buat possible. Saya bisa menyelesaikan itu dengan baik karena saya percaya, bukan karena kesakitan saya, tapi karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat bagaimana ketaatan kita, dan Tuhan melihat bagaimana seorang murid itu harus siap dibentuk oleh sang guru, yaitu oleh Tuhan Yesus yang membentuk setiap kita. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, jangan jauh-jauh daripada firman Tuhan. Apapun kondisi Anda hari-hari ini, jangan jauhi yang namanya komunitas rohani Anda. Jangan jauhi CG Anda. Karena mungkin Anda datang ke CG dengan hati yang berat, tapi di CG ternyata ada juga loh orang yang persoalannya lebih berat dari hidup Anda dan saya. Di dalam CG mungkin Anda bisa melihat saya ini sudah sakit yang demikian parah, tapi ketika Anda mendengar kesaksian di CG, oh ternyata ada yang lebih parah dari hidup kita. Jadi kalau Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini di dalam gereja Mawar Sharon, ayo ambil bagian, jadilah anggota Connect Group. Bukan besar-besaran gereja, tidak, tapi Connect Group ini perlu untuk Anda dan saya. Orang-orang sekitar Anda, komunitas itu Anda, itu yang akan mengisi bagaimana kerohanian Anda dan saya. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan membentuk bagaimana ketajaman kita di dalam mengikut Tuhan. Amin saudaraku. Dan yang terakhir, poin yang keempat, kita lanjut ya. Poin yang keempat, belajarlah untuk tetap setia, tetap tekun, dan tetap berbuah. Jadi menjadi seorang murid harus ada goalnya. Masa kita nggak naik kelas? Betul apa betul? Masa kita mau cuma itu aja? Enggak dong. Kita menjadi seorang murid, kita pasti pingin. Aku kok kepingin naik ke kelas yang lebih tinggi ya aku. Aku kok kepingin naik ke kelas yang lebih tinggi lagi ya. CGL. Bukan untuk sombong-sombongan. Tapi saya percaya kalau itu memang kehendak Tuhan. Kalau itu memang rencana Tuhan, berapapun usia Anda, Tuhan tetap bisa memakai Anda dan saya. Amin. Jadi jangan tahan-tahan. Kalau hari ini Tuhan berbicara melalui firman yang saya bagikan. Ayo, ini rumahmu, ini rumah rohanimu. Pastikan saya tidak mau cuma jadi penonton, tapi saya mau menjadi pemain di dalam rumah ini. Dan saya rindu melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk gerejanya. Karena kemenangan yang ada di gerejanya, kemenangan yang ada di Connect Groupmu, itu akan menjadi kemenanganmu juga. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-18 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Berarti tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Tidak ada satupun doa-doa yang melintas begitu saja di telinga Tuhan. Dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap hal, setiap doa yang Anda naikkan kepada Dia. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Anda belajar sesuatu pada pagi hari ini? Anda siap menjadi murid saudaraku? Ada 4 poin, boleh ditampilkan. Yang pertama, apa kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yang keras. Rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Yang kedua, membangun ketaatan setiap hari. Bangun tidur, terus buka HP. Jangan. Bangun tidur, langsung berdoa. Baru lakukan yang lain. Yang ketiga, mencari perkenanan Allah bukan perkenanan manusia. Mungkin tidak sesuai dengan isi hatimu. Mungkin orang-orang berkata, kamu kok jadi aneh sih sekarang ini setelah mengikuti Tuhan. It's okay. Aneh untuk sesuatu yang positif. Aneh untuk sesuatu yang menarik perkenanan Tuhan. Itu lebih baik. Daripada dengan segala upaya kita supaya orang tertarik kepada kita, hasilnya akan 0. Jangan khawatir kalau misalnya Instagram Anda tidak banyak yang nge-like, gak apa-apa. Yang penting surga itu bolak-balik nge-like Instagram Anda dan saya. Amin. Dan yang terakhir, ayo belajar tetap setia, tetap tekun, dan tetap berbuah. Maka kesanalah berkat-berkat itu Tuhan curahkan.